Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya di sini bisa membuat video terkait makul TKM kelas B. Saya Muhammad Husain Haikal. Di sini saya ingin menjelaskan terkait bab 2 ya. Pengertian dimensi dan peningkatan mutu. Yang dimana di dalam bab ini menjelaskan terkait bagaimana sih kualitas mutu, bagaimana sih yang namanya klasifikasi mutu, terus bagaimana sih terkait dalam peningkatan mutu. Dan pada saat ini saya ingin menjelaskan terkait pengertian dimensi dan peningkatan mutu. Deskripsi mutu antara satu dengan yang lain, termasuk dari para guru, mutu dapat berbeda-beda. Karena apa? Agar ada kejelasan tentang pengertian, dimensi, dan cara meningkatkan mutu yang dirancang oleh setiap institusi atau setiap lembaga pendidikan atau setiap perusahaan. Jadi dalam bab ini perlu dibahas topik-topik yang pastinya relevan. Yang pertama kita akan membahas terkait pengertian dan klasifikasi mutu, dimensi mutu, terus ada peningkatan mutu berkesinambungan atau nanti bisa disingkat PMB ya. Terus ada 5 pilar MMT ketika diterapkan di dalam ranah sekolah. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan terkait pengertian dan klasifikasi mutu. Beberapa guru tentunya dalam mendeskripsikan mutu dengan uraian kata yang berbeda-beda. Namun pada esensinya, pada urgensinya, suatu mutu absolut itu merupakan salah satu macam mutu yang pada dasarnya tidak jauh berbeda daripada yang lain. Mendeskripsikan mutu merupakan sesuai dengan kebutuhan pasar, atau ketika kita membahas terkait mutu terkait dengan membahas terkait kesesuaian pelanggan, kesesuaian daripada konsumen dan lain-lain. Terus mutu juga merupakan kecocokan penggunaan, yang dimaksud kecocokan dalam penggunaan produk di sini merupakan kesesuaian daripada produk yang dihasilkan, yang diberikan oleh konsumen. Contoh seperti kita memberikan suatu barang itu harus pada orang yang tepat. Mutu merupakan kesesuaian yang disyaratkan. Dalam hal ini mutu juga pasti ada syaratnya untuk meningkatkan mutu. Dan di dalam buku juga ada penjelasan terkait mutu merupakan kesesuaian yang derajat yang dapat diperkirakan dari variasi produk atau jasa yang dihasilkan yang mengacu pada standar dengan harga yang rendah. Salis mengklasifikasi mutu menjadi 2 kategori. Yang pertama mutu absolut dan yang kedua mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu yang bermakna atau diakui oleh semua orang. Atau katakanlah mutu absolut itu merupakan kesesuaian yang sudah diakui orang banyak. Misal ya, nanti kalau misal saya jelaskan nanti deh. Ini saya menjelaskan terkait mutu absolut itu apa. Mutu absolut merupakan mutu yang diakui oleh semua orang, yang berjenjang atau enggak berjenjang ya, yang berkelas, mahal, mewah, eksklusif, elit, dan seterusnya. Dan di sini ketika kita menjelaskan, ketika kita membahas terkait kualitas mutu absolut, satu hal yang paling disenggol adalah
semua orang itu ingin memilikinya. Semua orang ingin memiliki mutu tersebut karena mahal, mewah, eksklusif, elit, dan intinya itu paparan tata atas deh. Jadi seperti itu. Semua orang mau dan ingin memilikinya, tapi belum tentu semua orang itu bisa menggapainya. Misal kita ingin pendidikan yang lebih enak, pendidikan yang sesuai dengan tingkatan yang baik, pendidikan yang diajar oleh gurunya, pendidikan yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakat. Semua orang ingin itu, semua orang menginginkan produk yang mahal, yang bagus kualitasnya. Semua orang ingin mendapatkan suatu HP yang iPhone, tapi nggak semua orang bisa dapat. Itu yang dinamakan mutu absolut. Terus ada lagi mutu relatif. Mutu relatif di sini merupakan jenis atau tingkatan mutu yang sesuai dengan jangkauan masing-masing dari pihak atau orang yang akan memilikinya, akan dimilikinya. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita berekonomi rendah maka kita akan mempunyai HP yang bagus. Jadi antara ekonomi dengan kebutuhan itu disesuaikan. Itu yang dinamakan mutu relatif. Misalkan kalau kita punya uang 100.000 buat 1 bulan, kita buat beli hal-hal yang mahal, ya kita akan kurang. Tapi ketika kita mempunyai uang banyak dan kita membeli hal-hal yang enak, itu sesuai. Misal juga ketika ekonomi dari keluarga kita pemasukan 1 bulan itu hanya 3 juta, maka dalam kita memilih sekolah pun pasti yang ber-SPP minimal 50 lah atau 100.000 lah. Nggak mungkin kan misal SPP kita 2 juta terus untuk sekolah kita dengan SPP 1 bulannya 500.000, itu nggak mungkin. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita punya, seperti itu. Jadi pada dasarnya mutu relatif inilah yang dimaksud dengan mutu pada pembahasan MMT yang selalu dinamis, meningkat dari waktu ke waktu sesuai tuntunan pelanggan mereka masing-masing, seperti itu ya. Terus terkait dimensi mutu pada konteks manufaktur yang dijelaskan di dalam buku, yang pertama ada performa atau yang bahasa Inggrisnya itu performance, yang dimana dimensi mutu tentang fungsi utama dari produk atau jasa yang dimilikinya. Atau bisa dicontohkan ya, mobil gampang starter, dapat jalan dengan normal, dapat direm dengan baik. Dengan kata lain, semua komponen di dalam mobil tersebut berfungsi sehingga mobil berjalan sesuai yang apa kita inginkan. Terus ketika di dalam bidang pendidikan pun sama, dimensi pendidikan tentunya merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 31, pada pasal 31 ayat 3, yang dimana output pendidikan merupakan manusia yang beriman dan takwa serta berakhlak mulia, cerdas dalam berkehidupan dan berbangsa. Dan pembahasan yang kedua yaitu tambahan fitur yaitu dimensi mutu yang membahas tentang tambahan fungsi dari dasar pendidikan, yang dimana produk atau jasa tersebut menjadi lebih nyaman, menjadi lebih
praktis, dan ekonomis. Contoh dari dimensi ini adalah AC, ada power steering, terus ada power window, ada remote control dalam mobil. Di satuan pendidikan pun sama, ada tambahan fitur berupa keterampilan menari, tarian daerah sebagai hasil dari kegiatan ekstrakurikuler, kemampuan berbahasa, terus ada kemampuan OSIS, terus kalau di ekstrakurikuler lain itu ada sepak bola, itu untuk meningkatkan daya soft skill daripada sekolah tersebut. Dan tentunya hal ini bisa meningkatkan akreditasi. Terus ada lagi pembahasan terkait keandalan atau reliability, yang dimana dimensi mutu tentang tetap berfungsinya jasa atau produk walau dalam keadaan sulit. Misalnya mobil tetap jalan dengan baik, tidak mogok walau jalan berliku-liku, nanjak, berbatu. Andal dapat juga berarti dapat dipercaya. Di satuan pendidikan contohnya antara lain proses belajar di sekolah, termasuk ujian sekolah atau hasil evaluasi sekolah, handal dapat dipercaya. Contoh, kalau misalkan gak mungkin kan, misal kita menyekolahkan di suatu lembaga pendidikan yang kita gak percaya kalau sekolahan tersebut itu baik, sekolahan itu bisa mencerdaskan anak kita, bisa memberikan pendidikan yang baik, yang sesuai dengan ajaran yang sesuai dengan kita. Gak mungkin juga kan ketika sebuah lembaga sekolah itu tidak dipercaya oleh masyarakat, tidak dipercaya oleh wali murid, itu gak mungkin. Karena ketika wali murid menyekolahkan anak di sekolahan terus membayar SPP, nggak mungkin juga kan kalau misal anaknya itu disekolahkan di tempat yang tidak dipercayai. Terus ada lagi pembahasan terkait konformitas, yang dimana konformitas itu dapat memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan, bahkan memenuhi standar produk jasa yang berlaku. Contoh, kalau di dalam pendidikan ya, kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar industri. Sedangkan untuk lulusan SMA, dasar-dasar matematika yang dikuasai memadai untuk bekal mengikuti kuliah matematika di perguruan tinggi. Jadi sesuai dengan garis pendidikannya, dengan lapangan pekerjaan, dengan goalnya. Misal kalau di SMK itu ada merujuk pada kerja, kalau SMA itu mengacu pada akademis. Terus ada lagi daya tahan atau durability, yaitu mutu yang berhubungan dengan lamanya masa bertahan suatu produk jasa dalam bidang pendidikan. Dimensi mutu daya tahan ini dapat jadi berupa kegigihan, daya juang lulusan untuk sukses dalam bekerja atau kuliah. Dapat juga misal lulusan dari sekolah dari lulusan di bawah Yayasan Ma'arif atau Muhammadiyah dan lain sebagainya mampu megang teguh nilai ajaran agamanya masing-masing terhadap pengaruh nilai-nilai yang tidak sesuai nilai kebangsaan, walau tetap mengakomodasi nilai-nilai yang baik dari luar. Jadi seperti itu daya tahan. Terus kita akan membahas lagi terkait pendekatan continuous quality improvement, yang dimana peningkatan mutu berkesinambungan atau yang biasa kita kenal dengan PMB, peningkatan mutu berkesinambungan, merupakan suatu upaya peningkatan mutu atau jasa melalui perbaikan yang menerus dengan dilakukan pada sistem yang
proses kerjanya dan personil yang terlibat untuk menghasilkan mutu produk atau jasa yang secara terus meningkat. Terus selanjutnya ada, jadi seperti itu ya, berkesinambungan di sini merupakan jenjang untuk meningkatkan kualitas mutu. Nggak mungkin kan lembaga institusi atau lembaga manapun, perusahaan maupun di bidang apapun, terus pendidikan sekalipun pendidikan itu pasti nggak akan mungkin ketika dibuat pertama kalinya itu langsung baik, langsung menjadi satu hal yang wow, yang mempunyai relatif kualitas mutu yang absolut. Itu nggak mungkin. Pastinya perlu ada tahapan, dan tahapan ini yang dimaksud dengan berkesinambungan. Jadi tentunya untuk meningkatkan kualitas mutu step by step, nggak bisa langsung. Jadi untuk lembaga-lembaga yang baru jangan minder kalau dibilang wah ini lembaga yang prematur, ini lembaga yang baru saja, belum lama. Itu nggak apa-apa, istiqomahkan saja, terus kita evaluasi, terus kita ambil poin-poin solusi, begitulah. Tentunya step by step itu yang menjadi kuncinya untuk meningkatkan kualitas mutu. Terus kita juga akan membahas terkait terkait 5 pilar manajemen mutu terpadu atau 5 pilar MMT dalam sekolah. 5 pilar manajemen mutu terpadu dalam manufaktur itu ada 5 pilar MMT yang terdiri daripada produk atau jasa, terus ada produk yang bermutu, proses kerja, terus organisasi, terus itu ada komitmen. Itu pasti harus ada, dan kelima pilar pun harus sesuai, harus bersinergi, yang pada puncaknya berproses kerja dengan cara kerja budaya kerja, yang pada outputnya produk bermutu tinggi dan pada kepuasan pelanggan. 5 pilar tersebut belum saya jelaskan, karena sebelum kita menjelaskan 5 pilar itu kita harus tahu dulu outputnya apa, terus prosesnya bagaimana, terus akhir goalnya bagaimana. Itu harus saya jelaskan dulu, dan berikut saya jelaskan ya terkait 5 pilar. 5 pilar di sini merupakan 5 pilar yang berupa, pertama itu ada produk, barang atau jasa, yang dimana hal tersebut merupakan mata pencarian suatu organisasi. Jadi suatu organisasi itu pasti punya produk, pasti punya jasa, pasti punya arah gerak, pasti punya suatu yang dicari dari organisasi tersebut. Jadi ketika kita masuk organisasi atau lembaga tapi kita nggak tahu apa yang harus dicari, itu nggak usah masuk organisasi atau lembaga tersebut. Untuk meningkatkan lembaga tersebut nggak usah, karena organisasi tersebut atau lembaga tersebut tidak mau mencari. Ya, ketika ada organisasi yang mau mencari suatu pencarian di dalam suatu organisasi, itu kita ya oke, masuk, berproses gitu ya. Terus produk yang bermutu tidak akan tercapai tanpa adanya proses kerja yang bermutu. Ketika kita berbicara tanpa proses kerja yang bermutu, proses di sini merupakan suatu tenggang waktu yang harus kita jalani di dalam organisasi tersebut, di dalam lembaga tersebut, di dalam institusi lembaga tersebut. Jadi yang dinamakan proses itu membutuhkan waktu, dan tentunya di dalam waktu yang kita lalui, yang kita arungi, yang kita jalani,
itu harus sesuai dengan apa yang kita minati, seperti itu ya. Jadi semua itu butuh waktu, semua orang butuh proses untuk meningkatkan kualitasnya, untuk meningkatkan kualitas lembaga tersebut yang akan dikualitaskan. Terus yang ketiga, kita membahas terkait proses kerja yang bermutu tidak akan terjadi tanpa organisasi yang dikelola yang baik. Organisasi pastinya harus dikelola dengan baik, tentunya dengan cara saling mengerti, saling support system. Dari situ kita pasti akan menemukan organisasi yang baik, organisasi yang enak, organisasi yang dikelola dengan baik intinya. Terus organisasi akan sia-sia tanpa kepemimpinan. Ini seru ini yang harus dibahas. Pernah dengar nggak? Wah, organisasi tanpa kepemimpinan itu kita berjalan sama-sama. Organisasi tanpa pemimpin itu bisa. Organisasi tanpa pemimpin itu lebih baik. Organisasi tanpa pemimpin itu tidak menimbulkan sekat. Organisasi ya pokoknya stigma seperti itu. Organisasi itu pasti butuh pemimpin. Nggak ada organisasi yang nggak punya pemimpin. Lembaga pun seperti itu, pasti punya pemimpin, pasti punya power. Di sini bukan Power Ranger tentunya. Di sini power untuk memikirkan apa dan mau kemana lembaga ini dilarikan. Intinya seperti itu. Jadi peran pemimpin di sini itu sangat penting ya, sahabat-sahabat. Peran pemimpin dalam menjalankan arah gerak lembaga itu penting. Ketika ada stigma tadi itu cuma bullshit, cuma mereka yang belum aktif di organisasi manapun, belum ikut andil meningkatkan kualitas mutu lembaga manapun. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pada dasarnya pemimpin itu perlu, dan pastinya pemimpin dipilih dari berbagai macam ketentuan dari beberapa tempat. Misal kalau ada suatu tempat yang memilih pemimpinnya dengan sidang-sidang, itu bisa. Pemilihan seperti pemilihan bupati bisa, semua itu bisa, yang penting ada pemimpinnya, seperti itu. Terus yang terakhir, ketika kita berbicara keempat hal tersebut, kita tidak akan terlepas pada pembahasan terkait komitmen. Komitmen itu penting gak teman-teman? Penting lah, masa enggak? Komitmen merupakan suatu hal yang perlu kita pegang teguh. Teguh di sini bukan teguh nama orang. Perlu kita pegang teguh, kita tanamkan pada jati diri kita. Komitmen bahwa saya bisa meningkatkan kualitas mutu di dalam lembaga ini. Saya bisa meningkatkan kualitas mutu di dalam organisasi ini. Saya bisa. Itulah motivasi dalam meningkatkan komitmen. Saya bisa. Seperti itu ya, teman-teman. Intinya komitmen itu penting. Ketika kita sudah komitmen awal tapi masih ragu, terus kita berjalannya waktu kok masih ragu, udah berjalan waktu udah setengah, tapi kita masih ragu dan meninggalkan. Lalu setengah itu buat apa? Nggak berguna. Jadi pada dasarnya komitmen itu penting buat kita semua, biar bisa menjadi pemenang dalam meningkatkan suatu kualitas. Di sini pastinya dalam kita membahas komitmen itu tidak berbicara pada hal-hal yang meragukan. Jadi untuk meningkatkan komitmen itu dimulai dari niat. Katakanlah kalau kita mengacu pada kitab Faraidul Bahiyah, itu juga menjelaskan terkait niat itu bagaimana untuk memegang teguh
dalam suatu peningkatan kualitas mutu. Terus terkait keyakinan, kalau kita berbicara komitmen ya, seperti tadi yang kitab yang saya sebutkan ya, terkait kitab Faridul Bahiyah juga pernah menjelaskan di situ. Kalau percaya baca sendiri di kitab Faridul Bahiyah itu ada al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu bisa menghilangkan keraguan. Yang penting yakin untuk komitmen dalam mengembangkan suatu lembaga, di berbagai lembaga. Yang penting niat, yakin untuk berkomitmen. Karena apa? Komitmen itu sangat penting. Tentunya dari kelima komponen ini itu sangat penting, sahabat-sahabat, untuk pada goalnya itu, pada kepuasan pelanggan. Kalau kita kan bisa mempunyai komitmen, terus dorongan perbaikan, terus kecakapan dari bawahan, misi dan tujuan perusahaan, kebutuhan pelanggan, motivasi dan pengembangan, terus partisipatif. Pastinya ini ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama terkait proses kerja, cara kerja, budaya kerja. Tadi yang sempat saya jelaskan di awal sebelum kita membahas kelima komponen tersebut. Kita pasti harus tahu proses kerja, cara kerja, budaya kerja itu bagaimana. Di dalam suatu perusahaan itu pasti ada misi dan tujuan perusahaan, kebutuhan pelanggan itu harus saling berkaitan. Terus di bawahnya lagi ada terkait kecakapan bawahan. Nggak mungkin kan ketika kita meningkatkan kualitas mutu lembaga itu mempunyai bawahan yang nggak cakap, bawahan yang nggak peka, nggak mungkin mau meningkat mutunya. Terus ada dorongan perbaikan. Ketika mempunyai bawahan yang cakap, pasti dorongan perbaikan itu ada. Terus perlu adanya komitmen dari atasan. Karena apa? Atasan itu pemimpin. Yang seperti tadi saya jelaskan, pemimpin itu perlu komitmen dari atasan. Kenapa kok dari atasan? Karena yang menjadi komando, garis komando awal. Misal atasan bilang ini, ya ini. Kalau misalkan dari segi pohon atas ke bawah, ketika bawahannya itu kurang komitmen, atasannya itu harus mempunyai komitmen tinggi. Kalau akarnya itu kurang komitmen, maka di dalam puncak pohon tersebut harus mempunyai power untuk meyakinkan anggotanya. Dari hal tersebut kita bisa ambil komitmen atasan itu perlu, karena untuk bisa menyupport anggotanya, seperti itu. Terus partisipatif di sini membahas terkait partisipasi daripada semua elemen. Terus ada motivasi dan pengembangan. Motivasi dan pengembangan di sini membahas terkait atasan yang selalu memberikan motivasi kepada bawahannya dan bisa mengembangkan progres daripada misi dan tujuan perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti itu. Dan dari situ proses kerja, cara kerja, budaya kerja itu bisa terwujud. Dalam hal ini pasti membutuhkan suatu produk yang bermutu tinggi, seperti itu sahabat-sahabat. Terus pada akhirnya kepuasan pelanggan pun terwujud. Dari situ kita membahas terkait pengertian kualitas mutu, klasifikasi, dimensi, dan lain-lain. Mungkin cukup itu dari saya ketika kita membahas peningkatan dimensi dan peningkatan mutu. Satu hal yang perlu kita pahami, apalagi kalau kita membahas seperti tadi absolut dan relatif, itu pasti kita harus memegang teguh pada prinsip kebutuhan itu harus dipenuhi daripada keinginan. Karena apa? Ketika kita berbicara mutu relatif, antara kebutuhan dan keinginan itu dibedakan. Kita butuh ini,
kreatif kita, pada ekonomi kita, pada kebutuhan itu ini, ya udah dijalani, jangan terlalu memaksa kehendak. Yang terjadi apa? Terlalu memaksa kehendak keinginan sendiri untuk menjadi yang baik, sedangkan ekonomi kita nggak sesuai. Itu yang menjadi hal yang aneh saat ini. Mungkin seperti itu dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.